يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid darin ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami utawi luwi dicintai ucapan ya Allahi marang Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah iku arbaun papat subhanallah rupane suwiji subhanallah. Si Gilman mana Gilman? Nang bangunin harusnya. Walhamdulillah lan alhamdulillah wala ilaha illallah lan la ilaha illallah wallahu akbar la yadurru orang bahaya akeh opo kalam biayyihinna kelawan endi-endine arbaun badakta kang awiti sapa sira. Ucapan yang paling dicintai Allah ada 4. Ucapan yang paling dicintai Allah ada 4, yaitu subhanallah, kedua walhamdulillah, tiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar. Tidak ada satupun yang membahayakanmu jika engkau mengawali dengan 4 kalimat tersebut. Jika engkau mengawali dengan dengan 4 kalimat tersebut. Ahabbu buyutikum utawi luwi dicintai piro-piro umahe sira kabeh. Ahabbu buyutikum utawi luwi dicintai piro-piro umahe sira kabeh. Ilallahi marang Gusti Allah iku baitun umah fihi kang iku tetep ing dalem bait
Yatimun utawi cah yatim, mukramun kang den mulyaake, rumah kalian yang paling Allah cintai. Rumah kalian yang paling Allah cintai adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Anak yatim itu man laisa lahu abun fi sighari, seseorang yang di masa kecilnya sempat tidak menjumpai ayah, itu namanya yatim. Kalau sudah baligh maka bukan yatim lagi. Nah, abi itu bukan yatim meskipun nggak ada ayahnya, karena abi bukan anak kecil. Itu jadi tidak semua orang dikategorikan yatim, nggak punya ayah, nggak punya ibu, gak. Nah, kayak Bayu tuh yatim. Anak yatim tuh biasanya nakal, biasanya umum sebagai ujian bagi penghuni rumah, sabar apa enggak ngadepin si yatim ini. Dulu rumah ini tempatnya anak yatim 2 atau 3 sih. Pernah sampai kencing di jalanan. Jalan. Kalau kemana-mana nggak pakai baju. Kalau dibilangin melotot. Dibilangin tuh melotot. Sampai nggak sanggup merawat anak yatim tuh, pengen diserahin kemana lagi nggak ada yang terima. Tapi ya kalau pengen mempunyai rumah yang berkah ya harus merawat anak yatim. 1 atau 2 lah. Ahabbu buyutikum ilallah yatimun fihi mukram. Rumah yang paling dicintai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang kita muliakan. Jadi anak yatim bukan kita suruh-suruh, tapi kita muliakan. Psikologisnya adalah setiap anak disayang sama ayah dan ibunya. Kalau punya uang pasti diajak jalan-jalan, dipelukin gitu. Nah, tapi tidak berlaku bagi anak yatim. Kalau anak yatim nggak ada yang meluk, nggak ada yang ajak jalan-jalan. Maka apabila kita bisa menggantikan posisi ayahnya, bagus. Menyayangi dia sebagaimana ayah-ayah yang lain gitu. Bukan karena ibunya cantik, bukan, karena emang kita pengen ngerawat anaknya. Maka rata anak yatim siapapun, baik ibunya itu cantik atau enggak, kita rawat. Nah, nanti kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana kawakafilul yatim kahatain, saya dan penjamin orang yang
penjamin anak yatim itu kelak di surga seperti ini, akan bergandengan gini. Jadi kalau kamu rindu sama Nabi dan mau bergandengan sama Nabi, ya muliakan Bayu, anak-anak yatim tuh, nggak tahu siapa lagi tuh ya, perempuan juga ada. Jangan malah ditakali, dijewer, disuruh-suruh apa, jangan gitu anak yatim tuh. Jangan wala yadu'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai jadi orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dusta terhadap agama, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Dia yang memang meninggalkan anak yatim itu ya. Tidak mengutamain anak yatim. Sabar sama perilaku anak yatim, sabar. Nah, sekarang banyak orang yang ngasih uang ke anak yatim, tapi sebenarnya caranya salah. Anak yatim pada suruh pakai seragam, pada suruh pakai peci, lalu datang ke rumah orang kaya, ngantri untuk mendapatkan satu kotak nasi sama amplop isinya. Suruh ngaji dulu, suruh doain dulu, itu ngerjain namanya. Orang kaya yang seperti ini itu ngerjain anak yatim, memanfaatkan anak yatim buat citra sendiri. Jangan dipanggil anak yatim, kamunya datang ke rumahnya satu persatu, obrol sama ibunya, diajak jalan-jalan, anaknya tuh, ke mall yuk. Masa suruh ngantri doa bersama, capek-capekan denger ceramah apa-apaan gitu. Kamu anak-anak kamu digituin mau nggak mau kan, suruh ngantri. Anak kita kan dimanjain, diajak keluar kota, bisa nggak ngajak anak yatim begitu tuh, bisa nggak? Jangan cuma anaknya sendiri baik. Karena anak yatim itu butuh perhatian dari orang tua. Ya nggak apa, kamu daftarkan diri sebagai orang tuanya Bayu, tak anak yatim, tak siapa kayak. Bisa menjamin, kasih uang setiap hari, setiap minggu. Dia ngelunjak ya bodo amat. Dia ngelunjak bukan urusan kita. Kasih lagi uang, nanti dia anggap dia tuh punya ayah. Lah itu fungsinya kita ngerawat anak yatim, menyertakan diri kita sebagai ayah dia, bukan ngerjain dia, suruh nganti, nyanyi-nyanyi, yel-yel, apa-apaan, barengan, ini ngerjain. Ahabbullahi ta'ala, apa ini? Ahabba demen sapa Allahu ta'ala, Gusti Allah ta'ala, abdan ing kaula samhan kang murah. Idza ba'a ing dalem nalikane ngedol sapa abad, wa sam'an lan murah. Idza ishtara ing dalem nalikane tuku sapa abad, wa samhan lan murah. Idza qada ing dalem nalikane bayar sapa abad, wasamhan lan murah. Idza qado ing dalem nalikane nagih sapa abad. Allah mencintai 4 jenis manusia. Yang pertama, nggak rewel, samhan, nggak bawel, nggak rewel ketika menjual sesuatu. Yang kedua, murah ketika membeli. Ketiga, murah ketika membayar hutang. Ramah ya. Ramah ketika membayar hutang. 4, ramah ketika menagih hutang. Sama nggak sih membayar sama menagih, beda ya? Maksudnya murah, nggak rewel, nggak bawel.
Tidak apa ya, ada kan orang jualan bawel, jarang sih. Yang banyak orang beli yang bawel ya, orang jualan harus penuh dengan syarat-syarat. Paling yang jualan bawel tuh ya diskotik, jualan bawel. Masuk kan harus pakai sepatu. Lalu wasamhan idza qada, ketika bayar hutang tuh mau murah gitu loh. Jangan sampai ketika minjem uang dia nangis-nangisan, mohon-mohon, nyembah-nyembah, sujud-sujud. Tapi ketika bayar hutang ngomel-ngomel. Nah, ini banyak nih, galak, garang. Jangan jadi orang seperti ini. Jangan sampai perilaku kita antara bayar hutang dengan memohon-mohon utangan pinjaman itu berbeda. Ketika dulu kita datang meminjam uang kepada dia dengan cara mohon-mohon, maka begitulah sikap kita ketika bayar. Jangan tolong sih buat bayar kontrakan, buat susunan anak. Nah, nanti bulan depan bayar atau tahun depan bayar, dilempar uangnya ke muka dia, salah kita. Kita punya hutang jasa nih. Orang yang pernah minjemin uang ke kita itu berarti orang yang pernah punya jasa ke kita. Jasa nolong dalam keadaan kita terpepet. Kita sedang ditagih hutang. Ya kan? Kita sedang ditagih hutang nih. Kalau besok nggak bayar, kontrakan kita ini kita bakal diusir dari kontrakan. Duh, bingung kan? Kita sama istri sama anak-anak bingung mau nyari uang kemana, seharian panik, gelisah, resah, nggak bisa tidur seharian itu nyari uang kemana-mana. Lalu kepikiran lah mau ngambil utangan sama Bang Edi, coba. Bang, saya datang ke sini tujuannya mau minjem uang 700.000 aja. Saya bingung mau nyari kemana, kan biasanya begitu orang minjem uang. Oh, pernah nggak ngelihat orang minjem uang? Pernah nggak? Kalau belum pernah ya nggak ngerasain. Tolong bang. Oh, saya nggak ada tolong. Terus ngomong nggak ada juga tolong. Kadang-kadang saya bercucuran air mata tuh. Aku belum pernah di posisi begitu ya. Kalau masih kecil biasanya belum pernah, tapi kalau udah dewasa atau udah rumah tangga punya istri nanti biasa tuh begitu tuh. Diceritain semua, saya tuh begini. Makanya dia dengerin sambil tuh saya tabungan cuman Mas ada, tapi bukan uang saya, uang musola. Maksa itu tuh. Tolong bisa uang apa aja lah. Uang hasil jual babi juga nggak apa-apa. Orang kalau darurat tuh begitu. Mau dikorupsi, mau musola, mau apa terserah lah. Yang penting saya minjem uang. Tolong Bang Edi, tolong bisa. Saya kayak kecekik nih gulunya. Sesek dada saya nih. Setiap hari ditagih, omongannya nggak enak. Anjing babi keluar di WhatsApp gitu. Saya mau diusir dari kontrakan. Itu tuh baru kontrakan, belum nanti seminggu lagi saya harus bayar motor 700.000 lagi, kontrakan 700.000. Karena kalau belum punya kerjaan tuh begitu. Belum ini token listrik udah kayak perempuan, kalau uangnya habis tuh tokennya habis bunyi, pusing saya nyarinya. Ayo sih bang, tolong bang. Ya sudah, saya ngomong dulu sama masyarakat, nggak usah bang, keder sudah. Minjem aja uangnya langsung. Umum. Ya sudah, kapan nih bayar? Ini uang masyarakat soalnya. Gak lama lah, 2 minggu deh saya bayar. Oh nggak bisa 2 minggu, seminggu deh. Udah nih uang 700. Ini sebenarnya Mang Edi udah nolongin kamu. Begitu kita nerima uang 700.000 tuh girangnya bukan main.
Udah kayak dapetin surga, seakan-akan mendapatkan jalan keluar. Plong, hati tuh plong. Hati kita tuh plong, bukan hanya nerima uang ya. Nerima uangnya iya, hatinya plong. Adab gitu nanti. Bisa nggak ketika bayar tuh begitu gitu loh maksudnya. Bisa bikin hati mangga diplong. Jangan sampai, ya kan Edi kan nagih wajar. Kapan bayar? Nanti sih, nagih-nagih baik gitu. Nah ya, kamu nggak sopan begitu. Edi nyamper ke rumahnya. Dim, bayar sih Dim. Dim hati kan. Jangan bikin malu, teriak-teriak, saya malu sama orang lain, Mang. Ya dia teriak-teriak kan, kadang-kadang ada wajarnya juga sih, kita keluar-keluar, pura-pura ngumpet kitanya, pura-pura ngilang. Orang utang tuh begitu. Habis nggak ngerasain. Hanya kalau pernah ngerasain orang-orang begitu, ngumpet di bawah kolong kadang-kadang. Nah, akhirnya teriak-teriak. Dim, jangan ngumpet Dim. Saya butuh uang nih, uang masyarakat, uang musola. Ya keluar. Apa sih Mang? Rewel bisa tadi uang gua. Angel nih, berarti kodoknya angel nih orang. Bayarnya angel. Bikin malu aja. Saya malu sama tangga-tangga tuh. Ya saya gobrok-gobrok dari tadi, gedor-gedor dari tadi, kamu gak bangun-bangun. Yang pura-pura tidur. Ini uang masyarakat ditungguin, dipakai buat ziarah. Ya saya belum ada gimana? Peteng-tengan tadi ya. Yang tadinya baik-baikan jadi musuhan. Begitu juga ketika nagih di WA online tapi tidak checklist biru, kan bilang mengkal kadang-kadang. Kapan bayarnya? Seharian. Kapan bayarnya? Kapan bayarnya? Kapan bayarnya? Goblok, kapan bayarnya? Sampai ngeluarin kata-kata itu tuh. Saking mengkelnya. Perang jadinya anak-anak. Makanya kalau saudara kamu minjem uang sama kamu, kasih uang aja, jangan dipinjemin. Misal 700 juta, 700 ribu, nggak ada Bang. Ini 20 ribu aja buat adek, nggak usah minjem. Gitu aja udah, tuntas. Daripada dia utang ke kita, suatu ketika kita butuh, dia susah bayar, kita nggak suka sama dia, musuhan jadinya sudah. Hanya karena hutang, persaudaraan kita hancur. Nggak usah utang-utangan. Gitu. Apalagi kalau hutang itu untuk biaya modal, jangan. Modal, gaya, itu jangan. Kamu boleh utang kalau kaitannya dengan makan. Ngerti ya? Kalau kaitannya dengan sehari-hari, makan, susu, kontrakan, bayar motor, nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan enak-enakan, jangan. Sifat enak-enakan tuh. Termasuk ketika pengen ngembangin bisnis, jangan, nggak usah, biarin. Kita nggak punya uang, bisnis jalan apa enggak, gampang lah. Nah, ribut akhirnya, gedor-gedor, dimnya keluar, baik mengkal baik gitu. Oke, ngayira kan, musuhan, dilempar uangnya ke mukanya Edi. Yang dulu Edi ngasih uang dengan cara yang baik, membuat hati Dim senang. Sekarang Dimnya balas dengan cara seperti itu, nggak balas budi berarti kan? Berarti dia nggak balas budi. Tipe orang yang nggak tahu terima kasih. Jangan begitu. Harusnya Mang, makasih ya Mang, 700 ribu, tambahin lagi 100 ribu, bukan riba begitu mah. Nah, tambahin 100 ribu sebagai tanda terima kasih. Makasih banget sudah nyenengin hati saya waktu itu. Dikasih uang 700 ribu, itu tuh Masya Allah hati saya senang banget. Sebutin terus jasa-jasa dia tuh. Jadi akhirnya orang kalau seneng disebutin jasanya tuh bagus. Ahabbukum wallahu a'lam.